Radio. Radio, Sobat Ista, selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu lagi happy, lagi merasa semangat juga untuk ngejalanin hari ini, Sobat Ista. Karena kalau nggak happy, kalau nggak semangat gimana lagi gitu kan ya. Adanya cuma males-malesan, akhirnya ngeluh, cuma update status di Instagram dan WhatsApp story yang bisa bikin orang lain malah semakin nggak semangat juga jadinya kan. Jadi nyebarin negativity. Dan hari ini Sobat Ista, Sila Kalisa nemenin kamu di Tea Time barengan sama ISC Akprin Yogyakarta di podcast Dies. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Aku bakal kenalin kamu sama sosok orang yang menginspirasi sekali dan pastinya akan bikin kamu semakin semangat untuk meraih mimpi kamu. Wede. Dan di Tea Time kali ini Sobat Isa, aku bakalan langsung kasih tahu dulu gitu ya profil dari bintang tamu kita di siang hari ini. Jadi Sila Kalisa bakal ngobrol sama alumni dari ISC Akprin Yogyakarta, Bapak Suyatno ST. Beliau ini adalah lulusan Teknik Mesin di angkatan 1996 dan saat ini bekerja sebagai Presiden Director di PT Woolmax Control Systems, di mana beliau ini sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman dan ahli untuk mechanical and instrument packages seperti hydraulic and pneumatic equipments, hydraulic power unit, wellhead control panels, kemudian chemical injection kits dan flooding systems in the oil and gas industries. Wah, untuk kamu yang duduk di bangku kuliah jurusan teknik mesin ataupun elektro, pasti pengen banget kepoin profil beliau, atau yang tadi sudah ikutan kuliah umum beliau bersama Pak Suyatno di auditorium Sobat Isa, pasti udah tahu banget kan ya gimana beliau ini berkiprah di karirnya. Kemudian juga tadi sudah dapat banyak sekali motivasi dan inspirasi. Dan langsung buat kamu yang tadi belum join kuliah umum, karena tadi banyak kepo juga di Instagram Sobat Isa, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Suyatno. Langsung aja yuk. Selamat siang Bapak Suyatno. Siang Mbak. Apa kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Bapak ya. Semangat Mbak. Semangat Bapak, kembali lagi ke Akprin setelah sekian lama nggak balik ke Akprin karena domisili di Riau ya Bapak ya? Ya, maksudnya di Batam Mbak. Oh di Batam, baik. Gimana rasanya coming back to Akprin, alumni ISC Akprin nih Bapak? Luar biasa, saya lihat banyak sekali perubahan di Akprin yang melihat Akprin saat ini wajahnya cukup banyak perubahan dan cukup banyak kemajuan yang dan banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pihak kampus. Dan saya lihat tadi mahasiswanya sangat bersemangat seperti itu. Oke. Dan kalau ngelihat kampus saat ini, apa yang berbeda nih Pak? Yang paling bikin mungkin wow, Akprin sekarang mungkin vibes-nya baru, atau mungkin orang-orangnya juga mungkin menurut Bapak wah orang-orangnya humble gitu. Ya. Saya melihat banyak wajah-wajah khususnya dosen-dosen baru ya, dan cukup dengan kualifikasi yang cukup baik dan sangat kompetitif. Dan saya yakin kedepannya Akprin akan bisa bersaing di dunia industri seperti itu. Amin. Ya. Sampai kancah internasional ya Bapak ya. Insya Allah Mbak ya. Akprin juga sampai kancah internasional ya. By the way udah sampai internasional Pak. Kemarin Akprin mewakili Indonesia untuk World Expo 2020 di Dubai. Wow. Ya. Yes, keren banget. Dan bukan saja untuk itu Mbak. Dan ternyata saya mengalami hal pribadi juga ya. Nah, dalam artian alumni Akprin juga diakui di luar, Mbak. Nah, seperti di Singapura ya. Saya sendiri sebagai pelakunya itu merasakan betul bahwa Akprin itu diakui di Singapura, bahwa banyak dari lulusan kita, artinya seperti saya ya, itu saat pertama sekali bekerja, kebetulan saya ada beberapa teman saat itu, bareng teman yang juga alumni lain, sehingga teman saya itu waktu kita mengapply visa untuk kerja, ijazah Akprin itu diakui di Singapura, sedangkan teman saya itu dia harus ke lawyer atau notaris dulu untuk melakukan seperti stem persamaan, sehingga kesetaraan gitu ya Pak ya? Ya? Betul, kesetaraan studi degree seperti itu. Jadi ya suatu kebanggaan juga ternyata menggunakan ijazah Akprin itu mereka sudah memahami, artinya tidak saya saja, artinya senior-senior saya juga yang alumni Akprin juga saya yakin sudah melakukan hal yang baik di Singapura, sehingga mereka juga
membantu Akprin mempromosikan Akprin sebagai alumni yang diakui di sana seperti itu. Wah keren banget, sampai Singapura aja nggak perlu effort yang lebih besar gitu ya Pak ya dari alumni-alumni di kampus sekali. Yang lainnya gitu. Ternyata udah diakui bahwa memang ini kampus yang berstandar internasional. Ketika memang mau apply kerja dimanapun sampai luar negeri sudah bisa langsung keterima. Ya, dan itu kita tidak perlu lagi membuat legalitas seperti persamaan di notaris. Oh keren banget, bangga banget ya jadi keluarga ISC Akprin Yogyakarta. Dan satu hal lagi mungkin Bapak yang bikin bangga lagi di ISC Akprin Yogyakarta karena memang ISC Akprin ini masuk 10 besar perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dan pastinya ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk calon mahasiswa baru yang pengen masuk ke Akprin ya Bapak ya, karena memang dari dosennya kualitasnya sudah baik juga, kemudian dari jurusan-jurusannya juga bervariasi, bahkan sekarang sudah nambah lagi ada bisnis digital, ada S2-nya juga sekarang Bapak. S2 rekayasa mesin. Oh iya. Berarti nanti saya bisa lanjut juga itu. Boleh. Ada kelas karyawan Bapak. Jadi bisa ikut kelas online nanti. Boleh milih dosennya siapa. Bapak dulu paling seneng diajar sama siapa Pak ketika kuliah di Akprin? Dosen favorit saya itu karena saya laki-laki. Dosen favorit saya itu seingat saya dulu itu mungkin dari teman-teman yang seangkatan saya juga waktu itu Bu Nuni itu. Bu Nuni Herawati itu saya sering ya. Itu selalu menjadi dosen favorit kita itu termasuk saya. Dia mengajar kalkulus, mata kuliah kalkulus, dan itu saya melihatnya para teman-teman termasuk saya itu sangat antusias saat dia mengajar. Oh oke. Ini kenapa nih Pak? Karena memang dosen wanita yang memang sering kali menjadi dosen favorit mahasiswa gitu, atau mungkin cara mengajarnya yang baik, atau cara penyampaian materi yang mungkin gampang dimengerti gitu, atau gimana Pak? Selain itu juga tentu cara mengajarnya yang baik juga ya. Selain juga menarik ya seperti itu. Ada filosofi katanya kalau kamu tidak mencintai pekerjaanmu, cintailah gajimu katanya. Kalau kamu tidak bisa mencintai gajimu, cintailah pekerjaanmu. Begitu juga lah dengan kuliah itu tadi. Kalau kamu tidak mencintai mata kuliahnya, cintailah gurunya. Tapi bener loh Pak, kadang itu ketika saya flashback gitu ya ke zaman-zaman kuliah, zaman sekolah dulu, yang paling diingat itu bukan mata kuliah atau pelajarannya, tapi dosen atau gurunya ya Pak ya. Ataupun suasana kuliahnya dulu. Jadi apa yang paling diingat dari kelas kalkulus, mungkin yang Bapak ingat adalah ya suasananya, kemudian dulu waktu exam kayak gimana, dosennya kayak gimana, bukan isian teorinya apa gitu, bukan kayaknya Pak ya. Bukan, mungkin ada sebagian mahasiswa yang memang serius itu, memang dia murni mencari pelajaran ya. Tapi mungkin yang kayak agak-agak bandel kayak saya ini seperti mungkin dilihat ada hal yang menarik sehingga walaupun tadinya tidak tertarik dengan mata kuliahnya, ikut tertarik juga seperti itu. Sehingga secara otomatis kita juga mengikutinya dengan serius, sehingga kita juga akhirnya banyak hal yang kita dapatkan positif dari mata kuliah itu sendiri ya. Karena salah satunya ada yang menarik dari sebuah proses tadi. Makanya sebisa mungkin kalau kita termasuk tidak hanya kuliah ya, di dunia kerja juga akan sama. Kita akan menemuin hal-hal yang mungkin seperti membosankan, dan makanya carilah hal yang menarik dari satu kegiatan satu hari itu. Karena kalau di dunia kerja itu pasti selalu akan menemukan hal-hal yang membuat kita jenuh, bosan, mungkin juga stres seperti itu. Sama halnya ketika kuliah, kalau cuman kuliah melulu, terus kemudian praktikum melulu, tuh kayaknya ngebosenin banget ya Pak ya. Pak Suyatno dulu tipe mahasiswa yang kuliah pulang, apa kuliah berorganisasi atau gimana tuh Pak? Kebetulan saya itu waktu kuliah ya 96-2002 itu ya, nggak ada yang istimewa dari saya. Jadi saya mahasiswa yang datar-datar saja. Dibilang aktif di organisasi nggak pernah aktif di organisasi, dan mungkin itulah ya salah satu kekurangan saya saat itu ya. Dibilang pinter juga enggak juga, biasa-biasa saja. Jadi waktu itu saya murni kalau habis kuliah itu mencari teman di luar. Jadi saya lebih banyak bergaul di luar seperti itu, dengan tentu target kuliah itu juga yang paling utama karena itu mandat dari orang tua. Wah keren sekali, berarti memang ya ngerjain tugas tetap ngerjain, kemudian nyelesain studi juga ya selesai juga. Tepat waktu nggak Pak waktu itu Pak? Kalau zaman saya itu terkenal Akprin itu kan katanya dulu ya,
susah lulusnya. Jadi Katanya normal sih gitu. normal. Jadi 2002 ke 1996 sampai ke 2002 itu mungkin dibilang lama juga tidak, dibilang cepet juga tidak. Jadi sedang-sedang saja. Ya, jadi standarnya anak Akprin kalau lulus ya segitu gitu lah ya Pak ya. Karena memang ada yang lebih cepat ya. Mungkin itu yang pinter lah, saya anggap seperti itu. Jadi kalau saya yang datar-datar saja seperti itu. Oke, yang biasa-biasa aja berarti ya Pak ya, yang lulus standar aja, kemudian bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Tapi kalau menjalin link ketika kuliah itu juga penting loh Pak, apalagi ketika kerja. Kita emang sebelum kerja pun bahkan kalau kita linknya, networkingnya sudah bagus, ketika nanti kita kerja udah tahu gitu, kayak nggak perlu lagi kita cari-cari perusahaan, bahkan kita yang dicari gitu. Itu yang paling penting ya Pak. Betul sekali. Karena networking itu adalah salah satu penunjang kita untuk memudahkan kita mendapatkan sebuah pekerjaan, dan itu juga akan mengedukasi kita atau orang yang biasa berorganisasi pasti akan berbeda nantinya begitu masuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerja itu bukan kemampuan akademik saja yang dituntut, tapi lebih ke soft skill ya, seperti berorganisasi, seperti bagaimana bergaul dengan lingkungan kerja, beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita seperti itu, dan itu sangat dituntut kita untuk bisa menyesuaikan secepatnya, dan itu akan sangat membantu kita di dunia kerja nantinya. Seperti itu. Berarti nggak cuma IPK aja yang harus bagus gitu ya Pak ya, tapi juga kepemimpinan, kemudian etika kita bekerja, kemudian behavior juga, dan hal-hal yang berkaitan dengan soft skills yang pastinya menunjang performa kita ketika kita bekerja ya Pak ya. Betul sekali. Jadi bahkan soft skill itu bisa yang lebih utama dari akademik sekalipun. Akademik membantu kita untuk memasuki dunia kerja, sedangkan soft skill akan membantu kita mengembangkan diri di dunia kerja. Soft skill itu seperti apa? Mungkin ya tadi seperti mengembangkan leadership, membangun networking, dan mengembangkan bagaimana berorganisasi dan bertanggung jawab, memanage orang dengan benar, sehingga banyak kalau kata senior saya itu, kita mencapai goal kita dengan katakanlah tenaga orang lain seperti itu, atau dengan seperti mendapat support dari orang lain, dan support orang lain itu didapat pasti tentu dari usaha kita sendiri. Bagaimana kita menginfluence mereka agar mengikuti keinginan kita seperti itu. Oke. Jadi gimana cara kita untuk membangun support system kita ya Pak ya, yang akan menunjang karir betul kita. Sekali. Wih, banyak banget nih. Baru beberapa menit kayak udah banyak banget insight yang masuk nih. Kalau kerja harus kayak gini, kuliah harus kayak gini. Yang paling penting adalah soft skill. Bahkan mungkin bisa sampai 80% ya Pak. Soft skill itu yang paling diutamakan ketika memang di dunia kerja tuh. Kalau di dunia kerja itu benar sekali, lebih banyak ke soft skill ya tadi, karena bagaimanapun tergantung posisi yang kita tempati ya. Pasti setiap orang ingin memiliki posisi yang bagus ya, dan posisi dan bayaran yang bagus. Betul. Sedangkan posisi dan bayaran yang bagus itu dibayar berdasarkan apa? Ada beberapa kriteria orang yang mendapat posisi dan bayaran yang bagus itu, yaitu yang pertama tentu orang yang menanggung tanggung jawab yang tinggi, dibayar tinggi karena menanggung tanggung jawab yang tinggi, dan yang kedua karena memiliki leadership yang kuat, yang itu, dan yang terakhir yang mungkin kebanyakan tentu orang yang memiliki skill yang tinggi, dan skill yang kalau yang akademik tadi mungkin lebih ke skill yang tinggi. Jadi skill yang tinggi ini mungkin lebih, dan itu mungkin juga dikembangkannya setelah kita keluar dari kampus, karena begitu kita mungkin di kampus itu hanya masih kulit-kulitnya saja yang kita terima, sedangkan untuk detail ke dalamnya itu kita harus mengeksplor lagi setelah mungkin kita mengetahui secara detail kebutuhan dari sebuah industri ataupun sebuah perusahaan itu, sehingga kita mengerti betul skill apa yang perlu kita kembangkan setelah masuk di dunia kerja. Seperti itu. Mungkin bagi saya yang mungkin anak mesin gitu ya, tentu ini sangat berhubungan kalau kita mau meningkatkan skill. Untuk skill, kebetulan saya background engineering, tentu skill engineering, yaitu apa itu, seperti kita harus menguasai
beberapa software seperti itu ya. Kalau mesin itu mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya. Beberapa software penunjang mesin itu banyak ya, seperti AutoCAD, mungkin menguasai inventory, menguasai SolidWorks, BPA Lite, Start Pro untuk desain ya. Nah, itu dan itu sangat membantu kita untuk mengembangkan diri di karir. Dan itu kalau kita menguasai satu bidang dengan sangat baik, ekspertis kita diakui, dan saya yakin banyak hal baik positif yang bisa kita dapatkan. Luar biasa. Jadi percaya dulu sama diri sendiri, kembangkan kompetensi yang kita punya, lalu kemudian kita bisa melebarkan sayap kemana-mana dengan mudahnya. Betul gitu sekali, ya Pak ya. Wih, nah kalau ngelihat dari CV-nya Pak Suyatno ini, saya kayak terkagum-kagum sendiri gitu Pak. Apalagi sekarang sudah menjabat sebagai Presiden Director, di mana tanggung jawabnya pasti besar banget. Seperti yang tadi Pak Suyatno sampaikan, ketika orang sudah tanggung jawabnya tinggi, kemudian leadership-nya bagus, skill-nya tinggi, ya jadilah seperti Pak Suyatno saat ini, yang bakal kita kepoin juga nanti, kok bisa sih Pak sekarang menduduki jabatan yang begitu penting, kemudian yang begitu membanggakan juga, kemudian gimana sih keseharian ketika bekerja di kantor, kemudian apa tugas-tugasnya seperti apa, supaya nanti mahasiswa juga yang pengen mengikuti jejak karir Pak Suyatno bisa lebih tahu tentang gambaran bekerja di bidang engineering dan juga menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Nanti kita bakal kepoin di sesi kedua ya Pak ya. Baik. Oke, kita break dulu sebentar, kita mau ngerumpi-ngerumpi offline dulu nih Sobat Ista. Tungguin obrolan kita selanjutnya di segmen kedua, tentunya masih di Tea Time barengan sama IAC Akprin Yogyakarta di segmen Podcast Dies. Preview 96.1 FM Ista Kalisa Radio. Sobat Ista, kamu masih barengan sama Sila Kalisa dan juga Bapak Suyatno, alumni IAC Akprin Yogyakarta, Teknik Mesin angkatan 1996 di Podcast Dies ya. Kenapa namanya Podcast Dies, Bapak? Karena kita di tahun ini sudah mencapai usia emas ke-50 tahun. Wow. Dan kita bikin program yang namanya Webinar Series bersama 50 pembicara muda dan juga podcast series nih, termasuk salah satunya Bapak Suyatno yang nanti akan kasih banyak sekali inspirasi seperti tadi mungkin di segmen 1 sudah kasih banyak banget motivasi dan juga kayak semacam tips-tips untuk kita sukses di dunia kerja, termasuk salah satunya yaitu kita harus memperhatikan soft skills yang harus dikembangkan sejak kuliah ya Pak ya. Betul sekali. Wah, oke. Buat kamu nih Sobat Isa yang baru aja gabung, kita lagi ngobrol sama seorang Presiden Director dari PT Wilmax Control Systems, di mana di segmen 1 tadi kita sudah ngobrolin seputar dunia kuliah. Pak Suyatno dulu paling senang sama Bu Nuni mata kuliah kalkulus, terus kemudian tipe kuliahnya ya yang biasa-biasa aja, nggak aktif-aktif amat di dunia organisasi ya Bapak ya. Habis itu lulusnya ya nggak dibilang telat, nggak dibilang lama, nggak dibilang tepat waktu juga ya Bapak ya, tapi dan nggak dibilang berprestasi juga. Oke. Tapi saat ini beliau berprestasi banget Sobat Ista. Jadi seorang pemimpin yang menjadi role model ya pastinya bagi keluarga, bagi karyawan, stafnya, dan pastinya bagi mahasiswa IAC Akprin Yogyakarta, khususnya buat kamu yang ada di Teknik Mesin nih Sobat Ista. Dan aku pengen tahu lebih banyak nih Bapak, dulu ketika dapat kerja itu perjuangannya seperti apa sih? Kalau saya lihat di CV kan lulus langsung kerja gitu ya Pak ya. Ya, sekilas memang seperti lancar-lancar saja, tapi mungkin ada cerita unik ya, yang bukan cerita unik, sebenarnya sedikit memalukan buat saya ya. Karena memang itu kesalahan saya waktu di bangku kuliah ya. Jadi saya sebelum mendapat kesempatan kerja pertama itu, saya coba begitu lulus saya langsung ke Batam, karena dulu tahun 2002 itu bayangannya tuh Batam itu lagi wah-wahnya ya, betul. Banyak sekali industri di sana, sehingga menjadi magnet dari banyak alumni dari berbagai perguruan tinggi yang menuju ke sana. Jadi bisa dibayangkan. Jadi saat itu saya sangat bergairah ya, artinya sangat bersemangat untuk ya katakan mengadu nasib di sana. Dan saat itu memang benar, saya begitu sampai di sana, saya melihat, saya coba keliling di wilayah Batam dan memang banyak kawasan industri di sana ya, banyak pabrik-pabrik, ada multinational company yang berada di sana. Sehingga sampailah saya anggap
kawasan industri favorit di sana ya saat itu, namanya Muka Kuning ya. Kawasan industri Muka Kuning yang mana itu banyak manufaktur company-company besar dunia seperti Panasonic, Siemens, Schneider dan sebagainya ya, yang saya anggap raksasa manufaktur di dunia yang ada di sana. Dan saat itu sangat ya, hari-hari pertama sangat optimis seperti itu ya. Dan sehingga saya berkeliling bakal keterima nih langsung bakal gitu ya, gampang Pak ya. ini saya ya, dan ya saya coba apply ya, ada kebetulan ada yang vacant position, apply di beberapa perusahaan, dan betul saja baru beberapa hari, bahkan 1-2 hari di sana, panggilan kerja itu sangat banyak ya, panggilan interview ya. Banyak sekali saya anggap panggilan interview itu, sehingga sangat excited ya. Tapi begitu interview, mungkin saya baru surprise saat itu, mungkin saya begitu betapa menyesalnya saya karena tidak memanfaatkan waktu luang saya untuk mengisi hal-hal yang positif ya, seperti itu. Kenapa? Saat interview itu ternyata di saat itu ya di Batam itu masih banyak ekspatriat ya. Terus begitu interview itu ternyata yang diminta sama penginterview itu simple ya. Coba perkenalkan diri Anda. Introduce yourself ya, in English. In English dia bilang gitu. Dan bayangin ya, saya sarjana lulusan yang saya anggap lulusan mesin, untuk menjelaskan diri saya sendiri, mengenalkan nama saya Suyatno, terus saya lahir di mana, terus saya graduate, itu nggak bisa. Dan saya surprise saat itu, saya begitu kagetnya. Dan karena kesan pertama tidak begitu baik, sehingga untuk interview selanjutnya ternyata sudah, artinya kita gagal di situ. Dan mungkin sekali mesti oke, 2 kali mesti oke, 3 kali itu sudah gagal, di ketiga, keempat, kelima kalinya itu baru kita benar-benar down ya. Down itu, wah ternyata saya banyak hal yang saya hilangkan saat di bangku kuliah itu, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan saat itu terjadi sampai mungkin lebih dari 20 interview, yang mana saya langsung merecovery ya. Begitu interview 1, 2, 3 saya tidak diterima, selanjutnya saya mencari literatur ya, buku-buku. Saat itu tidak seperti sekarang, internet banyak, YouTube banyak, kita bisa belajar dengan sangat mudahnya melalui YouTube, internet yang mana kita bisa lihat di media sosial ataupun di internet ya. Sana saat itu ya, itu yang saya lakukan ya, mencari buku-buku conversation yang khusus untuk memperkenalkan diri sendiri. Ya ampun, effortnya sampai belajar sendiri semalaman. Betul. Ya, Pak, dan itu sangat luar biasa. Dan ada hal yang saya sampaikan tadi, yang begitu saya katakanlah udah interview 20 kali dan saya baru mulai belajar, itu baru menyadari mungkin nanti diambil hikmahnya buat mungkin teman-teman yang mendengarkan atau adik-adik yang lagi di bangku kuliah saat ini. Kalau di kampus kita itu kan di Akprin itu ada ISEC dulu ya, singkat saya itu ada ya seperti grup untuk bahasa Inggris yang kampusnya, sehingga sangat rugi kalau disia-siakan, karena kalau di luar kita kan harus bayar tuh ya, sedangkan di dalam itu kita nggak perlu bayar gitu loh, dan gratis itu. Dan itu sangat banyak manfaatnya, dan saya mengalaminya karena saya tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga sampai tadi momen yang saya anggap sudah sampai di titik saya benar-benar down. Artinya down saat itu, wah sudah lebih dari 20 perusahaan interview, nggak ada yang nerima. Bisa kebayang nggak itu? Yang tadinya kita dengan gagahnya, saya teknik mesin sarjana, minimum itu kalau di perusahaan itu ya, kita posisi kita ya paling nggak engineer, supervisor, planner, mungkin bayangannya ya kalau yang bagian tahu dunia industri ya, itu seperti itu. Itulah jabatan yang diidam-idamkan oleh sarjana teknik mesin saat itu. Dan karena lebih dari 20 kali interview itu saya tidak diterima, makanya jangankan engineer, supervisor tadi, di bawahnya teknisi pun saya apply. Sehingga saya menganggapnya yang penting saya dapat kerja dulu deh. Saya nggak mikirin posisi saat itu. Dan saya langsung banting target. Tidak ada lagi target engineer, supervisor yang ada di benak saya saat itu ya. Dan saya baru menyadari bahwa
bekal pertama sekali bagi para mungkin adik-adik ya yang nanti di masih kuliah ataupun nanti akan menghadapi dunia kerja itu adalah komunikasi ya, bahasa Inggris ya. Karena bagaimanapun walaupun even dengan HRD orang lokal sekali pasti dia mengetesnya ingin tahu kemampuan bahasa Inggris kita. Karena bagaimanapun kalau kita ingin katakanlah menyampaikan keahlian kita, tapi kita nggak bisa menyampaikan cara berkomunikasi dengan orang, katakanlah kebetulan saat itu di Batam itu hampir perusahaan asing semua, sehingga nggak akan mengerti mereka kalau seandainya kita menyampaikan dalam bahasa lain seperti itu. Jadi catat ya, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kuasai. Tidak perlu banyak bahasa, tapi satu bahasa saja yang umum dipakai untuk di dunia kerja itu, kuasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Mungkin itu saran saya. Dan setelah saya belajar, mungkin dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan kerja di Lobam ya, di daerah kawasan industri Bintan ya, namanya PT Yoshikawa Elektronik Bintan, yang mana itu salah satu kawasan industri yang termasuk besar di Bintan, dan saya yakin alumni Akprin juga lumayan banyak di sana. Di Yoshikawa. Lobam, bukan di Yoshikawa, mungkin di daerah Bintan. Daerah Bintan situ, daerah situ ya. Oke. Saat itu ada di posisi maintenance engineer ya Pak ya. Betul. Geser agak banyak ya Pak ya dari ekspektasi pengen jadi supervisor. Sebenarnya engineer supervisor itu selevel, cuma berbeda saja. Kalau di ada namanya production itu, ada engineer ya. Engineer itu banyak, ada proses engineer, ada project engineer, ada product engineer, ada maintenance engineer juga. Ya, cuma kalau di maintenance engineer-nya sendiri itu pasti bayangan maintenance itu mengurusin mesin, sehingga bayangan orang harus mesti kotor ini, berhubungan dengan lumpur, dengan oli, dengan oli, dengan baut, dengan kunci, mungkin seperti itu. Ya memang begitu. Kita dituntut untuk banyak hal ya, walaupun kita posisi engineer, kita tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal itu, karena kita pasti akan ya namanya kita mengurusin mesin ya. Pasti kalau engineer itu di bawahnya itu ada teknisi, ada technical operator mungkin ya, yang mana kita juga harus mengerti kerjaan mereka. Sangat penting ya mengerti pekerjaan mereka. Yang pertama itu paling tidak kita mengerti target yang dibutuhkan saat terjadi downtime ya di mesin ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu paling enggak kita kalau seandainya mau menyuruh orang itu, kita tahu pernah merasakan bahwa ngurusin ini mungkin tidak gampang, sehingga kita kalau ingin meminta orang melaksanakan permintaan kita akan melihat situasi seperti itu, sehingga kita ngerti porsi pekerjaan yang kita berikan kepada sub teknisi kita ataupun technical operator kita. Technician ya. Oke. Wah, luar biasa. Jadi dari Yoshikawa ini sudah mengerti dunia kerja seperti apa ketika pertama kali diterima kerja ya Pak ya. Akhirnya alhamdulillah puji Tuhan diterima kerja setelah 20 kali interview nggak masuk juga, nggak lolos juga ya Pak ya, karena bahasa Inggris ini memang paling PR banget. Habis itu berlanjut di PT Panasonic ya Bapak ya, 1 tahun di maintenance engineer juga. Kemudian agak lumayan lama 4 tahun di Petrotech Batam jadi project engineer. Ya Pak ya. Kalau di Petrotech Batam ini kalau saya lihat paling lama di sini ya Pak ya. Dari pengalaman kerja yang lainnya sebelum Wilmax ya termasuk lama ya. Seperti itu. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, kenapa saya berpindah-pindah ya, mungkin dari yang pertama itu tentu karena memang di awal tadi saya ada dibebani harus membantu orang tua ya. Betul. Sehingga saya berpikir saya harus survive dan harus dapat gaji yang lebih besar ini gitu. Betul. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ke company kita sebelumnya. Betul. Ya, seperti itu. Dan kita juga sambil jalan mengembangkan kemampuan kita, networking kita di situ sangat dibutuhkan, karena saat di bangku kuliah kita nggak akan mendapatkan pengalaman seperti yang ada di dunia industri. Bangku kuliah
membantu kita untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dunia industri, betul sekali. Nah, tapi setelah di dunia industri itu semua bergantung kepada diri kita masing-masing. Kita mau jadi seperti apa, dan itulah nanti akan membawa kita. Nah, setelah saya tadi mungkin bekerja melihat terus karena mungkin tuntutan juga tadi, sehingga menuntut saya harus, saya harus lebih lagi nih, saya pikir. Betul. Saya akhirnya menantang diri sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Saya akhirnya memutuskan untuk saya harus mencari hal yang lebih baik lagi. Dan akhirnya memang kebetulan tawaran itu ada, sehingga saya tidak menyanyiakannya. Dan ini salah satu lompatan karir saya yang saya anggap cukup berharga ya, di Petrotech ini. Ini Petrotech sekarang perusahaan dari Norwegia ya. Aku kan kalau Soiskawa dari perusahaan Jepang, Panasonic perusahaan Jepang, yang Petrotech ini perusahaan dari Norwegia. Prosop saat ini ya, company sudah berganti nama. Nah, di situ inilah pertama kali saya memasuki dunia oil and gas industry. Dan di sini saya bekerja sebagai project engineer yang banyak mengurusi masalah engineering. Seperti itu. Ya. Dan dari pengalaman itu semua gitu ya, membentuk karakter Pak Suyatno yang saat ini, yang pastinya juga tidak mudah perjuangannya ya Pak ya. Ya, betul sekali ya. Karena banyak hal baru yang dari maintenance sweep ke artinya berpindah, katakanlah dari berpindah industri ya, dari elektronik ke oil and gas. Dan itu memang dituntut cepat beradaptasi dengan baik itu dengan secara lingkungan, secara equipment maupun secara desain ya, seperti itu. Sehingga kita lebih terbuka apa nih yang harus dipersiapkan lagi, seperti itu. Betul. Sehingga kita dituntut lebih kreatif lagi. Dan disitulah kalau di dunia industri dituntut tadi soft skill kita, bagaimana kita mengembangkan diri di lingkungan, seperti ya kita memanage orang dengan baik ya, terus bagaimana mengconvince klien dengan benar juga sama seperti itu, sehingga kita disukai banyak orang, sehingga dengan begitunya orang akan banyak mensupport, meningkatkan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Ya, jadi bertahap ya Pak ya. Jadi membawa kita ke posisi yang sekarang, kemudian jenjang yang sekarang sudah dihadapi ya Pak ya, dilalui. Nah, boleh dong sedikit cerita Bapak menjadi seorang leader gitu, project President Director. Awalnya dari maintenance engineer, kemudian project engineer, kemudian senior mechanical engineer, sampai akhirnya menjadi President Director di PT Wilmax Control Systems. Dulu juga pernah di Wilmax ternyata Bapak ya. Tapi yang bedanya apa nih Pak? Di Singapura. Okay. Jadi saya ceritain ya. Boleh. Setelah dari Petrotech itu kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau di Batam itu gini Mbak, di Batam itu orang kan kalau bayangannya kan pasti kalau mau gaji yang lebih besar, lebih menggiurkan cari dolar gitu deh. Iya, jadi kalau Batam itu, dengan kelebihan Batam itu sangat dekat dengan Singapura. Cuma 1 jam dari Batam ke Singapura, sehingga orang selalu berpikir, wah bagaimana caranya biar kita dapat gaji dolar ya? Karena walaupun angkanya kecil tapi nilainya gede gitu ya. Betul. Karena pengalinya berbeda. Dan dolar ke rupiah kan udah beda banget kan Pak ya, udah tinggi banget. Bisa dibayangin ya. Jadi banyak orang yang seputar Batam itu sangat menanti kesempatan bisa lompat ke Singapura. Ya, karena jaraknya cuma sejam doang dari Batam. Dengan naik ferry ya atau boat ya, seperti itu ya. Nah, sama seperti sebelumnya, saya harus survive dan harus lebih lagi nih. Nah, saat itu saya mendapat kesempatan, ya kebetulan saya mendapat kesempatan 2008 itu bekerja di Wilmax Control System Singapura, masih sebagai engineer, tapi dengan posisi gajinya dolar. Jadi jabatannya sama gitu ya Pak ya, cuman income-nya berbeda. Jauh nggak Pak bedanya? Oh, jauh banget ya. Jadi yang jelas saat itu saya sudah menikah ya. Saya bayangin ya, waktu terima gaji pertama saya berikan ke istri saya itu, istri saya itu senyumnya merekah banget gitu.
Senyumnya beda ya Pak ketika terima dolar dan rupiah. Boleh tahu nggak sih Pak berapa dulu kalau zaman berarti tahun berapa Pak? 2008 ya. 2008 gitu. Ya, sebenarnya nggak terlalu Gaji besar pertama kalau di Singapura. Di Singapura tuh ada standar ya. Oke. Di Singapura tuh ada standar. Kalau sarjana kita tadi seperti kita di sarjana kita diakui, minimum gaji di sana itu $2.501. 2.501 Atau kalau sekarang 26 berarti juta. berapaan Pur? 10 kalau hari ini 10 juta Berapa 500 juta? ya seperti itu ya. Oh ya ampun. Terus tapi saat itu saya dapat lebih dari itu. Saat itu karena sudah pengalaman. Tahun 2008 gajinya. Pantas itu. Istri senyum mereka. Jadi bayangin orang Batam itu bagaimana caranya bisa dapat gaji dolar saat itu ya. Dan kecapean ya Pak ya, tercapai bisa kerja di Singapura dengan gaji dolar. Ya tapi gitu. tidak mudah ya Mbak ya. Pasti. Kerja di Singapura itu dengan berbeda bahasa, berbeda kultur, berbeda habit, dan itulah kita kalau saya menganggap kalau orang yang bisa survive di luar itu perantau itu pasti lebih giat ya. Saya anggap seperti itu ya. Nah di sana itu banyak sekali dituntut kita bagaimana soft skill kita itu bisa membawa kita diterima di lingkungan. Sehingga kan kita tadi saya anggap ya kalau orang yang sudah pengalaman mungkin lebih dari 5 tahun, saya anggap sudah hands on di bidangnya. Saya anggap mestinya secara teknikal kerjaan karena tidak begitu berbeda jauh ya, karena bisnisnya sama, seharusnya tidak jauh berbeda. Saya anggap itu kalau beradaptasi secara teknikal itu tidak begitu sulit. Yang susah itu kan beradaptasi di lingkungan gitu. Sekitar. Makanya soft skill itu lebih utama saat kita berada di dunia kerja. Apalagi saya katakan Singapura itu berbeda country, berbeda aturan, terus berbeda habit kerja, seperti itu. Sangat jauh berbeda. Ritmenya lebih cepat ya Pak ya, budaya kerjanya di sana. Betul sekali. Saya nggak tahu apakah memang mereka habitnya seperti itu. Tapi yang saya rasakan saat itu memang orang-orang yang ada di sana itu sangat kompetitif ya. Mereka lebih mungkin karena tuntutan hidup sekali. Mungkin tuntutan hidup memang cukup mahal. Terus pajaknya mahal juga kali ya Pak ya. Enggak juga. Kalau saya mobil harus ganti. Kalau itu berkala. Ya mungkin saya tidak bahas. Mungkin saya seputar yang saya alami di sana ya. Kalau untuk pajak itu kan masing-masing negara punya aturan ya. Saya yang sanggap itu di luar. Kita mungkin bicara ruang lingkup yang saya alami di sana bahwa apapun yang kalau kita mempunyai integritas yang bagus, terus diterima, kita beradaptasi dengan baik dan diterima lingkungan baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik pula seperti itu. Itu yang dan disitulah soft skill kita diuji. Disitulah kita bagaimana kita beradaptasi dengan dunia kerja, dengan orang-orang di sekitar, dengan katakanlah dengan aturan yang mungkin berbeda dengan kita harus menyesuaikannya. Dan itu saya menjalani di Singapura tuh kurang lebih hampir 3 tahun, dan karena suatu hal mungkin masalah pribadi, istri saya kebetulan melahirkan, dan saya mendapat tawaran saat itu di perusahaan selanjutnya ya, di Bredero ya. Show Indonesia ya. Oke. Dan saat itu saya coba mengambil tawaran itu ya, dan setelah 6 bulan saya mendapat tawaran kembali ya dari Wilmax Control System, tapi untuk yang di Batam. Akhirnya kembali lagi ke Wilmax tapi yang di Batam ya Bapak ya. Dengan posisi baru dan lebih bagus pendapatannya. Biasanya seperti saya katakan tadi bahwa orang dibayar itu berdasarkan tentu tanggung jawab yang tinggi itu pasti posisinya tinggi. Betul. Ya, terus leadership yang bagus, terus dan tentu juga skill yang sudah baik pula. Jadi itu saya mulai di PT Wilmax yang saya balik ke Batam tadi. Saya mulai karir baru saya sebagai manajemen ya. Biasanya saya di tingkat manajer ya. Belum presiden direktur. Ya. Di tahun 2011
Engineering manager ya Bapak? Ya betul, masih di seputar engineering. Jadi saat itu saya membawahin divisi engineering untuk di Wilmax Control System. Ya. Kemudian di tahun 2018 Mei menjabat sebagai Presiden Director dan membawahi begitu banyak staff ya Bapak. Sebelumnya mungkin belum itu, mungkin di 2012 saya sebagai Project Director, saya kebetulan ada di promosi sebelum Presiden. Oh ya, di Project and Commercial ya, Director. Project and Commercial Director ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau sebelumnya saya hanya mengurusi masalah engineering, ya, tapi karena seiring berjalannya waktu, saya bilang kita begitu banyak katakanlah permasalahan yang kita hadapi di dunia kerja saya itu atau di Wilmax saat itu, sehingga tidak menuntut saya tidak melakukan hal-hal yang menjadi main job saya saja, sehingga atasan juga meminta saya, tolong kamu selesaikan ini masalah komersial, mungkin masalah project, juga kadang-kadang masalah operation, dan saat itu ya saya mengalir seperti air, saya lakukan saja walaupun itu tidak menjadi main job saya seperti itu ya, sehingga saat beberapa tahun kemudian kebetulan ada project director yang dari dulu ada beberapa ekspatriat di Wilmax itu, saat ekspatriat yang sebenarnya project director itu katakanlah habis kontraknya, dan alhamdulillah kesempatan itu datang menghampiri saya, sehingga saya diberi jabatan promosi untuk sebagai project dan commercial director. Jadi ada hikmahnya saya bilang melakukan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Betul. Ternyata saat itu saya diberi challenging sama company, sama Wilmax untuk menangani hal komersial juga. Bukan bidangnya padahal ya Pak ya. Ya. Tapi ternyata berhasil dan bisa membawa Bapak ke jenjang berikutnya, ke level posisi yang sekarang ini. Ya, betul. Jadi ada hikmah di balik tadi, makanya salah satu kita menunjang kita selain soft skill itu jadilah orang yang ringan tangan, rajin membantu orang. Aku kasih kamu kerjaan ini, baik. Ini nggak apa-apa Bapak gitu ya Pak ya. Kita lakukan kalau memang kita sempat dan ada waktu, bahkan kalaupun memang ada waktu dan kita tahu orang itu butuh bantuan kita bantu saja. Betul. Karena itu kita anggap kita menginvestasikan sesuatu hal kebaikan yang mana nanti akan kembali ke kita. Akan kembali ke kita suatu saat nantinya. Kalaupun tidak sekarang mungkin nanti. Betul. Kalaupun tidak melalui dia pasti orang lain seperti itu ya. Setuju. Makanya kita memberikan energi kita saat ini belum tentu juga balik hari ini, tapi mungkin suatu saat. Saya anggap seperti itu. Ya, jadi saat itu saya melakukan aja seperti air mengalir, dan alhamdulillah waktu tahun 2014 itu ada pergantian presiden direktur ya, tapi saya belum digantikan, belum menggantikan. Ya, tapi setelah 4 calonnya tahun, nih. ya, setelah 4 tahun mesti digantikan orang asing ya. Setelah 4 tahun berikutnya beliau resign dan semua board director di 2018 itu menunjuk saya sebagai presiden director. Wih, keren. Sampai saat ini. Dan ada hikmahnya tadi Mbak, kita mengerjakan hal-hal yang saya anggap bukan bidangnya. Kita kan banyak kan kalau di dunia kerja itu bilang, ini bukan skupku, ini kamu nggak mau saja. Deh, Pak. Betul. Itu, dan itu, saya bilang itu rugi banget itu orang betul, itu menghilangkan kesempatan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Karena bagaimanapun saya bilang kalau kita menolong orang itu kita menginvestasikan, ataupun kita paling tidak bisa tahu kerjaan dia seperti ini toh. Dan ternyata ada hikmahnya saat saya jadi pimpinan, ternyata pimpinan itu harus tahu semua. Banget, harus semuanya. Kerjaan apapun harus tahu, termasuk karakter bawahannya ya Pak ya, harus ngerti banget. Dan kita tahu dia mengerjakan ini, kita tahu saat kita mau memerintah sesuatu pun kita tahu kadar perintah yang harus kita berikan atau target yang akan kita berikan kepadanya, seperti itu. Karena sejatinya bekerja itu bukan melulu soal apa yang kita bisa kerjakan di skop kita, tapi apapun yang dipercayakan ke kita ambil hikmahnya ya Pak ya, kita kerjakan untuk lagi-lagi nanti kembalinya ke diri kita sendiri juga kok ya Pak ya. Betul bukan sekali. Melulu tentang income ataupun jabatan, tapi tentang diri kita sendiri yang bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi.
lagi. Betul sekali, Mbak. Oke, Bapak, ini adalah sesi kedua di mana nanti kita akan ada sesi terakhir untuk motivasi teman-teman mahasiswa. Tadi sudah banyak sebetulnya catatan-catatan kecil, termasuk dari soft skill yang sudah disampaikan, dan yang barusan ini adalah menerima tantangan apapun itu meskipun bukan sesuatu hal yang kita kuasai, ya Bapak ya, yang akan menjadikan sesuatu yang memang baik untuk diri kita sendiri, baik itu untuk jabatan, karir, kehidupan ataupun untuk pribadi kita sendiri. Di sesi berikutnya nih Sobat Isa, sesi terakhir, nanti kita bakal mengulik lebih lanjut lagi seputar budaya dan etika bekerja di industri yang tadi disampaikan di kuliah umum bareng sama teman-teman di Teknik Mesin. Tunggu sebentar lagi Sobat Isa, kita bakal kembali lagi pastinya masih di Tea Time barengan sama Sila Kalisa dan Bapak Suyatno. Preview. Sobat Ista, kita masih di podcast Dies di Tea Time barengan sama IST Aprin Yogyakarta, dan masih ada Bapak Suyatno, alumni IST Aprin Yogyakarta di jurusan Teknik Mesin ya, yang ngobrol banyak banget deh Sobat Ista. Kayaknya aku betah nih untuk menggali ilmu lebih banyak lagi sama Bapak Suyatno. Kapan lagi ya kan? Dan untuk sesi terakhir ini Sobat Ista, kita bakalan kepoin lebih lanjut gimana sih cara kita bisa bertahan di dunia kerja ataupun bertahan di karir kita saat ini dengan budaya dan etika khususnya di industri yang tadi sudah disampaikan di sesi kuliah umum ya Bapak ya, tadi di auditorium untuk mahasiswa teknik mesin. Budaya dan etika kerja di industri nggak jauh beda pastinya dengan budaya dan etika kerja di semua bidang kerja pastinya ya Pak ya. Betul sekali. Yang harus kita punya yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan, soft skill yang bagus, kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita, dan bagaimana cara kita bisa selalu mengejar mimpi kita. Ya. Itu dia. Apa udah dirangkum semua nih Pak? Ya, sudah. Apa yang belum boleh disampaikan Bapak? Ya, seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya ya, kalau di dunia kerja itu ya kenapa Mbaknya tadi bertanya kenapa saya bisa lama di Wilmax gitu ya. Terus terang karena Wilmax yang bisa mewujudkan mimpi saya. Karena tidak ada bagi saya ya, tidak atau jarang sekali orang itu loyal ke, tidak ada orang yang loyal ke company, loyal ke atasan, saya anggap gitu ya. Mungkin hanya orang unik person aja yang bisa seperti itu ya. Tapi saya menganggapnya kenapa orang itu lama stay di suatu company atau saya anggap secara general ya, karena memang company itu yang bisa mewujudkan mimpinya, saya anggap. Kalau orang itu masih di situ berarti dia menganggap ya itu company yang bisa mewujudkan mimpinya. Kalau misalnya saya saat ini di Wilmax, ya karena Wilmax ini yang bisa mewujudkan mimpi saya seperti itu. Mimpi saya itu seperti apa? Ya bisa jadi seperti membahagiakan keluarga, mendapatkan teman-teman yang banyak, terus lingkungan yang baik. Itulah mimpi saya, dan saya masih di sini berarti saya sudah masih mendapatkan mimpi saya di situ gitu, seperti itu. Sama juga mungkin bagi teman-teman semua pasti juga begitu seperti itu. Ya. Berarti yang jadi PR saat ini ketika teman-teman mahasiswa gitu ya Sobat Ista yang saat ini lagi kuliah, kemudian masih bertanya-tanya mau kerja di mana, mungkin yang harus dicari adalah mimpi kamu dulu apa ya Pak ya? Ya, betul. Mimpinya sekali. apa? Keinginan kamu untuk hidup dan bekerja itu apa? Baru kita mencari perusahaan ataupun tempat kerja yang sesuai dengan mimpi kita, yang bisa memanifestasikan mimpi kita ya Pak ya. Betul sekali. Dan mungkin yang paling penting saat ini kan mungkin ada itu, mungkin kalau sudah kita mempunyai katakanlah standar yang tinggi atau capaian yang memang setiap orang memang harus membuat target ataupun mimpi yang tinggi gitu ya. Betul. Nah, kalau mungkin target terendah itu pasti apa yang saya alami saat pertama sekali mungkin oh iya kamu enak, kamu sudah posisimu sekarang sudah ya katanya sudah enak sehingga enak ngobrol dia. Memang betul orang yang di posisi enak itu memang enak ngobrol gitu. Tapi waktu mengalami hal yang sulit sekali itu pasti juga bisa ngebayangkan yang standar minimum saat itu. Saya menerapkan standar minimum untuk seorang lulusan sarjana teknik mesin saat itu ya, yang saya bilang kerja saja sudah syukur gitu ya. Dan saat kita mendapat kesempatan itu, itulah momen dimana kita bisa mengeksplor diri kita menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi seperti itu. Dan di situ tidak hanya dituntut kata-kata, tapi juga action. Kerja nyata. Seperti itu. Jangan hanya berkata-kata manis, tapi harus ada kerja nyata. Kata orang begini, Mbak, memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu susah, Mbak. Betul. Jadi menjalaninya itu yang memang jadi tantangan tersendiri. Betul, ya Pak ya.
Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi ketika di dunia kerja memang banyak sekali tantangan, tergantung bagaimana diri kita bisa beradaptasi di lingkungan, di rekan-rekan kerja dan juga pekerjaan yang kita ampuh ya Pak ya. Ya. Oke, closing statement Bapak sebelum kita tutup untuk program kita hari ini, akhiri program kita hari ini. Apa yang pengen sekali Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini dengerin, ataupun Sobat Ista dimanapun berada yang lagi dengerin, untuk besok mencapai karir yang dia inginkan, di puncak karir yang dia inginkan, apa sih yang harus banget dilakukan? Oke, baik. Saya akan coba sedikit menyimpulkan dari mungkin pengalaman pribadi saya untuk mungkin sharing ya, bukan bermaksud mengajari, tapi sharing ke adik-adik yang akan memasuki dunia kerja. Itu ya, mungkin seperti kita ketahui ya, tadi dari pengalaman saya bahwa kalau kita masuk ke dunia kerja itu pasti stepnya kita buat lamaran. Betul. Nah, jadi kalau kita buat lamaran itu, buatlah lamaran sesimpel mungkin, yang mana HRD dari sebuah perusahaan itu tidak bosan. Nah, nanti saya sarankan nanti mungkin bagi teman-teman semua coba nanti mencari literatur ya, CV yang singkat, padat, dan itu bisa banyak didapatkan nanti di sesi nanti mungkin terakhir nanti di media sosial namanya LinkedIn ya. Nah, cobalah buka di LinkedIn, itu banyak sekali literatur yang bisa diambil untuk itu. Selanjutnya setelah kita menyebar CV itu pasti tahapan selanjutnya katakanlah psikotes ya. Mungkin psikotes itu juga saya bukan expertnya di sini, tapi saya anggap kita bisa googling bagaimana psikotes yang baik. Psikotes yang ya. baik. Terus seperti itu. Dan selanjutnya mungkin interview ya. Interview Nah, dengan di user. sini nih. Nah, di sini memang sangat saya menganggapnya orang yang biasa berorganisasi dan biasa ya, ini sangat membantu ya kita berorganisasi itu, karena kita bisa ketemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang atau dengan orang asing, sehingga membiasakan kita tidak nervous ya. Kadang-kadang ada orang yang ya termasuk saya gitu ya, begitu ketemu orang baru yang baru kita kenal, dan apalagi posisi orang itu menentukan kita gitu loh, menentukan nasib kita gitu ya, saya anggap. Ngobrol apa kita sudah nervous duluan, seperti itu. Jadi latihlah diri kita, atau kalau memang seandainya ada waktu di bangku kuliah, manfaatkan waktu tadi seperti saya, manfaatkan organisasi yang ada di kampus itu untuk mengeksplor diri, sehingga nanti kita saat menghadapi katakan seperti session diskusi ataupun session interview itu sudah ini saya sudah biasa melakukannya di kampus. Seperti itu. Jadi ketika mengalaminya langsung gitu di dunia kerja ataupun di interview, udah gampang gitu ya Pak ya. Itu, ya nggak grogi, bahasa Inggris kecil ya. Karena gabung di ISEC gitu. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya mungkin ya kalau sudah interview dan kita sudah nyatakan terima, pasti ada namanya tes kesehatan, dan jalani pola hidup sehat ya, yang paling penting itu pola hidup sehat itu tidak narkoba, itu mandatori syarat yang mana langsung memfile kita kalau seandainya kita terlibat di situ ya. The company tidak mentolerir ada karyawannya yang hubungan dengan namanya narkotika seperti itu. Dan selanjutnya mungkin sudah gampang kalau sudah masuk di dunia kerja. Mungkin tipsnya dari saya, mungkin ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ya salah satunya mungkin jagalah disiplin ya. Disiplin tuh nggak muluk-muluk ya. Cuma ikuti seluruh aturan dari perusahaan itu saja. Ya kalau masuk jam 7 ya jangan masuk lebih dari jam 7. Tuh Purba, jam 7 ya jangan jam 7.30. Iya. Ya karena orang bisa dilihat dari disiplinnya saja. Betul, dia bisa dilihat bagaimana cara dia bekerja. Seperti itu ya. Terus mungkin selanjutnya jadi orang yang berintegritas dan beretika ya. Ya pasti di sini seperti saya sampaikan, kalau kita memiliki etika yang bagus, kita mempunyai integritas bagus, kita diterima di lingkungan, kita akan sangat mudah mengembangkan diri kita, sehingga kalaupun kita tidak tahu, kita akan diajari oleh teman-teman kita yang sekelilingnya karena dia menyukai kita. Selanjutnya kita jadilah orang yang bertanggung jawab ya. Kalau diberi pekerjaan,
Nah, ini yang tanggung jawabnya agak berat ya. Terkadang kalau kerjaan itu fine-fine saja mungkin wah enak kita senyum-senyum, tapi begitu ada masalah biasanya ada yang banyak orang yang balik badan, nyalakan sana, nyalakan situ. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Saya bilang begitu kita menyalahkan orang lain, even itu bukan kesalahan kita, saya bilang gitu. Anggap saja itu kesalahan kita, sehingga muncul di diri kita, wah ternyata saya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Betul. Seperti itu. Sehingga ada poin di situ yang saya anggap kita selalu mendapatkan sebuah kebaikan ataupun improvement yang ada yang akan kita hadapi seperti itu. Nah, jadilah orang yang bertanggung jawab. Selesaikan pekerjaan sampai selesai seberat apapun, karena nanti di end kita akan menikmatinya. Banyak hal yang kita dapat dari hal itu seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita di dunia kerja untuk lebih berinisiatif ya, melakukan inisiatif itu. Mungkin ya seperti ya inisiatif ini termasuk kita melihat peluang bagaimana kalau kita melakukan itu karir kita akan berkembang seperti kalau kita, karena saya anak teknik ya, mungkin tadinya saya menguasai AutoCAD ternyata di sini bukan hanya AutoCAD tapi ada katakanlah sebuah program yang mana sangat menunjang untuk departemen lain gitu ya. Kan ada di setiap perusahaan itu pasti banyak departemennya ya, ada bidang-bidangnya itu, dan kita kan melihat ternyata bidang itu lebih menjanjikan. Kadang-kadang seperti itu. Ada memang kalau seperti di Wilmax itu ada yang di PC favorit, misalnya ada WH control panel itu yang memang sangat famous ya di dunia. Dan itu dia pakai software sendiri, dan ada juga mechanical package juga, ada chemical injection kit itu kita pakai software seperti PP Elite ataupun nanti ada yang mungkin Start Pro seperti itu. Dan kalau kita tadinya cuma menguasai AutoCAD doang, AutoCAD kan standar tuh, saya anggap standar yang mana standar minimum kita untuk katakanlah diterima di sebuah perusahaan. Dan untuk meningkatkan, kalau AutoCAD kan untuk menggambar tuh, sedangkan untuk analisanya tadi mungkin tadi ada yang bertanya, analisanya tadi seperti PP Elite dan Start Pro tadi ya, seperti itu. Dan itu akan lebih membantu karir kita, karena semakin detail ataupun semakin spesifik keahlian orang, nilainya akan semakin tinggi. Dan kalau nilainya semakin tinggi, otomatis bayarnya juga semakin banyak, semakin tinggi juga semakin ya Pak tinggi ya juga, bayarannya. itu. Oke, dan ujung-ujungnya pasti akan ke sana ya Pak ya. Akan mampu menwujudkan mimpi kita tadi. Betul, membahagiakan istri, anak, bisa liburan ke luar negeri ya Pak ya, bisa sekali. Punya dana pensiun pribadi, saving yang lebih banyak itu yang paling penting sekali, ya Pak ya. Ada lagi Bapak yang mau ditambahkan dari 8 tips yang sudah Bapak sampaikan tadi? Mungkin nanti kalau kebanyakan malah pusing nanti. Betul. Ya, atau nanti kita bisa bikin buku kiat sukses sendiri ya Pak ya, dari Bapak Suyarno ya. Oke, Bapak terima kasih banyak sekali untuk waktunya. Sama-sama Mbak. Untuk inspirasinya dan semangatnya untuk teman-teman mahasiswa di ISD Akprin Yogyakarta, dan juga untuk Sobat ISA yang dengerin hari ini. Semoga apa yang sudah kita bagikan hari ini menjadi motivasi tersendiri bagi Sobat ISTA, dan juga bisa menjadi inspirasi untuk bisa meniti karir ke depan, dan yang lagi kuliah mungkin bisa lebih semangat lagi untuk tidak melulu mencapai IPK yang paling tinggi deh, tapi memperbanyak skill dan kemampuan yang akan menunjang nanti di dunia kerja ya Pak ya. Benar sekali Mbak. Mungkin saya tambahkan, saya mempunyai pengalaman atau teman pribadi. Orang pinter belum tentu bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Betul. Dan orang yang urakan juga belum tentu dia akan sial di dunia kerja. Ya, saya mungkin ya saya akan flashback ke cerita sedikit ke teman saya, mungkin ada di lulusan Akprin juga yang mungkin mudah-mudahan dia mendengarkan saat ini. Oke. Kalau enggak pun besok bisa di-tag Bapak untuk bisa menonton podcastnya. Saya punya teman itu, mungkin yang teknik industri itu tahu, dosen-dosen yang lama itu ya. Namanya Rudi Tua Tambunan ya. Saya manggilnya Abang Rudi ya, karena di angkatan 91. Dan lulusnya mirip-mirip barang saya 2002. Jadi bisa bayangin lebih dari 10 tahun. Lulus. Dan dia sangat bergaul, orangnya sangat gaul ya. Ya, sehingga lulusannya pun pas-pasan saja. Tapi karirnya dia butuh manajer itu cuma 5 tahun saja, Mbak. Jadi seorang manajer cuma butuh waktu 5 tahun. 5 tahun saja. Karena apa? Memang dia sudah mungkin dia nggak diam saja walaupun kuliahnya lama, tapi di perjalanan bergaulnya itu sangat
luas dan sangat supel, sehingga begitu cepatnya karirnya meningkat seperti itu. Dan sekarang dia menjabat posisi kalau tidak salah sales area manager untuk Petro Jaya Boral ya, perusahaan Wow, keren banget. Itu salah satu manager. saya mungkin itu salah satu motivasi juga yang saya anggap cukup baik ya. Jadi soft skill itu juga sangat dibutuhkan dalam meniti karir. Ya, semoga nanti Abang Rudi bisa ikutan ngobrol di sini ya Pak ya. Atau nanti kita bisa webinar bareng, podcastan bareng online, bisa berbagi cerita juga. Oke, terima kasih banyak Bapak, sudah 1 jam lebih kita ngobrol, nggak kerasa. Sudah banyak sekali cerita yang dibagikan untuk Sobat Ista, dan semoga semua yang sudah disampaikan juga kembali ke Bapak, hikmahnya bisa menjadi berkat untuk Bapak yang melimpah, juga semakin sukses untuk karirnya Bapak. Dan semoga selalu bisa menjadi panutan ya bagi staff-staffnya, bagi teman-teman mahasiswa di sini, dan bagi keluarga pastinya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Bapak. Salam sehat dan sukses selalu Sobat Ista. Terima kasih banyak Sobat Ista sudah dengerin Tea Time bareng IAC Akprin Yogyakarta di segmen podcast dia kali ini. Kita ketemu lagi next time. Sampai jumpa. Salam sukses selalu. Bye bye.